Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, mari kita simak panduan ibadah berikut ini. Dimohon agar setiap orang tua dapat mendampingi adik-adik saat ibadah berlangsung. Mari adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik agar ibadah berlangsung dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita yang akan selalu hadir di hati kita. Selamat beribadah dengan riang gembira adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Hai adik-adik yang di rumah, apa kabar semuanya? Pastinya baik dong Kak. Keren. Wow, puji nama Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus selalu baik kepada kita. Ya, benar Kak. Adik-adik semuanya pasti diberkati Tuhan secara luar biasa. Yes. Coba adik-adik yang di rumah berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, mana senyumnya? Senyum. Senyum. Iya, nah mantap sekali senyumnya. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong Kak. Udah siap ya? Siap. Nah, adik-adik, setiap hari, setiap pagi sampai malam penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saat kita tidur, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Dan ketika kita bangun, Tuhan beri kita kesehatan dan udara segar yang dapat kita hirup. Nah adik-adik, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Oh pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Melati wangi, ketilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000. Oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Oh pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih 1000. Oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Oh pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Adik-adik, Tuhan Yesus amat sangat baik memelihara dan memberkati hidup kita. Dan
sebagai bentuk rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan dengan bernyanyi, Bapa Engkau baik. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita, setiap hari memberkati, memelihara hidup. Amin. Adik-adik, dengan hati yang rendah kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Adik-adik, mari kita satukan hati kita, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu pada pagi hari yang indah ini. Karena Engkau sungguh baik dan amat sangat baik, memberkati, memelihara hidup kami ketika kami sedang tidur dan bahkan ketika kami bangun dari tempat tidur kami. Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus,
pada pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu kami ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau bersuka cita buat Tuhan. Adik-adik saya undang bangkit berdiri yuk. Yuk, Ayo, semuanya berdiri. Dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan. Adik-adik kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Berdiri ya adik-adik Berdiri, ya. yuk. Semangat, goyangkan badannya yuk. Kita memuji Tuhan. Katakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Angkat tangannya. Oh, Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, bersama Tuhan kita bisa melawan ketakutan. Yes. Sebab Yesuslah terang dunia yang menjaga kita dari segala yang jahat. Iya, benar Kak. Adik-adik, mari kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman.
kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan Allah. Amin. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat diberikan ke gereja lokal masing-masing ya. Mari kita persembahkan dengan penuh ucapan syukur dan kita memuji Tuhan. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Nah, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita memuji persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Terima kasih adik-adik atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dengan melimpah. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya Kak. Semuanya ya, berarti semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita agar iman kita bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan
tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Woi, apa kabar nih semuanya adik-adik yang ada di rumah? Semuanya sehat kan? Wah, puji Tuhan nih kalau semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, udah siap nggak untuk dengarkan firman Tuhan? Hari ini Kak Angga akan cerita firman Tuhan dengan satu tema, jangan khawatir. Nah adik-adik, sebelum Kak Angga cerita ini, adik-adik duduk yang tenang ya, duduknya yang manis, yang tertib, jangan ada yang berisik. Ayo semuanya diam dulu yuk, ayo jangan berisik ya. Nah oke. Adik-adik, jika semua sudah tenang, hari ini tema firman Tuhan kita berjudul jangan khawatir. Ada yang tahu nggak apa itu arti dari jangan khawatir? Angkat tangannya, ada yang tahu? Waduh, ternyata ada juga yang tahu ya, bagus. Kak Angga akan jelaskan bagi kita apa arti jangan khawatir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adik-adik, arti jangan khawatir adalah perasaan gelisah, takut, dan cemas. Cemas terhadap apa? Cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Nih adik-adik, Kak Angga kasih satu contoh. Kalau adik-adik bersekolah, lalu ibu guru akan membuat ujian di sekolah, betul ya? Nah saat ujian biasanya kita akan menjawab soal-soal. Ya adik-adik, kita kadang-kadang, waduh ini gimana ya, gampang gak soalnya? Bisa gak aku jawab? Nanti nilaiku bagus gak sih? Ya, nah kita sudah berpikir seperti itu, ada pemikiran seperti itu, sehingga apa? Kita khawatir, kita cemas dapat nilai bagus atau tidaknya. Kita cemas kita tidak dapat nilai bagus, kita cemas kita tidak bisa jawab adik-adik. Itu khawatir itu adik-adik. Ya, khawatir akan hidup, cemas. Ya, itu salah satu contoh. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, sebelum kita buka Alkitab kita, adik-adik, mari yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, yuk semua lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau masih mempertemukan kami melalui ibadah online pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami, berkati kami, pakai telinga kami dengan baik, maka kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk semuanya buka Alkitabnya yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12 sampai dengan 20. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai dengan 31. Kita akan membaca secara bersama-sama ya. Beginilah bunyi firman Tuhan, hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gandum atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintai dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari
bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Yesus mengajarkan sebuah pengajaran yang begitu luar biasa tentang kekhawatiran, adik-adik. Di mana dia pada waktu itu sedang berkhotbah di atas bukit, adik-adik. Dia menyampaikan pesan kepada umat yang mendengar pada waktu itu. Dia berkata kepada mereka semuanya agar kita jangan khawatir terhadap makanan, terhadap minuman, bahkan terhadap pakaian yang kita pakai. Nah, adik-adik, sekarang banyak orang terlalu khawatir akan hidupnya, adik-adik. Betul ya? Kita sering khawatir akan hidup kita. Kita sering takut terhadap sesuatu hal yang belum tentu akan terjadi terhadap hidup kita. Sehingga kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa tenang. Betul ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, Kak Angga akan kasih satu cerita, contoh cerita atau ilustrasi tentang kekhawatiran, di mana ada seseorang yang terlalu khawatir akan hidupnya sehingga dia tidak melakukan apa-apa dan dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Adik-adik, pada suatu hari Pak Daniel berkunjung ke rumah sahabat lamanya yang bernama Oki. Sahabatnya itu bekerja sebagai seseorang petani di sebuah desa yang cukup jauh, adik-adik. Ketika tiba di rumah sahabatnya, ia terkejut melihat penderitaannya, adik-adik. Kemudian Pak Daniel bertanya kepada sahabatnya itu, "Sahabatku, apa yang terjadi? Apakah panenmu tahun ini gagal?" "Aku tidak mempunyai apapun tahun ini." Pak Daniel merasa iba melihat penderitaan sahabatnya itu. "Oh, maafkan aku, tapi tidakkah kamu mendapatkan hasil dari pohon-pohon kapasmu?" "Tidak, karena aku tidak menanam pohon kapas satupun. Aku takut kutu-kutu yang ada di benih kapas merusak pohon-pohon yang akan tumbuh." "Lalu bagaimana dengan gandummu? Biasanya panen gandummu sangat bagus." Lalu Pak Oki menjawabnya dengan sangat sedih, "Aku tidak menanam gandum juga karena kupikir tahun ini tidak akan turun hujan." "Kalau begitu, apakah kamu menanam kentang?" "Tidak, aku pun tidak berpikir menanam kentang karena aku takut belalang akan menyerang dan memakan habis tanaman kentangku." Kini Pak Daniel mengerti mengapa sahabatnya tidak mendapatkan hasil panen apapun tahun ini. Rupanya ia terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu dalam hidupnya sehingga tidak melakukan apapun. Nah, adik-adik udah tahu ya, dari kisah itu jelas bahwa seseorang yang sangat khawatir akan sesuatu sehingga karena kekhawatirannya itu sehingga dia tidak mendapatkan apapun dalam hidupnya, adik-adik. Nah, hari ini siapa
yang seperti Pak Oki yang terlalu khawatir akan hidupnya? Ayo, boleh angkat tangan. Ada yang khawatir, terlalu khawatir akan hidupnya? Oke, nah adik-adik, hari ini Kak Angga bilang, jika ada di antara kita yang khawatir akan hidupnya, Yesus bilang, mari perhatikan burung-burung di udara dan bunga bakung di taman. Nah, mari kita lihat satu-satu adik-adik. Yesus menyuruh kita agar kita memperhatikan burung gagak. Bukan hanya burung gagak adik-adik, tetapi semua burung-burung yang ada di bumi ini yang Tuhan ciptakan. Siapa di antara kita yang memelihara burung adik-adik? Ada yang memelihara burung? Ada enggak? Ya, jika ada, pasti adik-adik tahu lah ya. Pasti yang memberi makan itu adalah kamu yang memeliharanya. Nah, hari ini Yesus bilang, burung itu tidak menabur, tidak menuai, bahkan juga burung tidak mempunyai gudang atau lumbung. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tetapi burung itu dapat bertahan hidup dan bisa makan. Wow, hebat ya adik-adik ya. Bagaimana mungkin burung bisa hidup, bisa bertahan hidup padahal dia tidak menabur, tidak menuai, bahkan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Ya, itu karena apa? Karena Tuhan pelihara mereka adik-adik. Tuhan menyediakan makanan buat mereka. Tuhan sudah sediakan itu sehingga burung di udara bisa makan dan bertahan hidup. Nah, yang kedua adik-adik, apa yang Yesus ajarkan untuk kita perhatikan? Yesus menyuruh kita agar kita memperhatikan bunga bakung di taman. Nah adik-adik, bunga bakung itu sangat indah. Dia cantik. Mata kita kalau kita melihat, wow, terpesona ya. Indah sekali. Ya, warnanya begitu cerah adik-adik, sehingga menunjukkan keindahan yang begitu sempurna adik-adik. Dan tahu adik-adik, bunga bakung tidak menenun, bahkan juga tidak memintal. Bahasa sederhana, tidak menjahit begitu ya, tidak membuat dirinya atau tidak merajut sendiri pakaiannya adik-adik. Nah, Alkitab bilang apa? Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga bakung adik-adik. Artinya adik-adik, bunga bakung itu mempunyai pakaian yang begitu indah dan tidak ada satupun orang di bumi ini yang mempunyai keindahan seperti itu. Termasuk Salomo yang orang yang sangat kaya. Nah adik-adik, melalui dua hal ini, apa yang harus kita perhatikan? Tuhan Yesus ingin menekankan kepada kita bahwa burung-burung dan bunga bakung itu Tuhan yang pelihara. Tuhan pelihara dengan baik. Tuhan pelihara dengan luar biasa. Tuhan menciptakan burung-burung dan bunga bakung itu. Bahkan juga Tuhan yang memelihara mereka dengan menyediakan makanan bagi mereka, bahkan juga pakaian mereka adik-adik. Nah adik-adik, begitu pula lah dengan kita hari ini. Kita adalah anak Tuhan, kita adalah manusia yang Tuhan ciptakan jauh melebihi semuanya itu. Maka Tuhan juga akan pelihara hidup kita. Tuhan akan mencukupkan makanan kita, Tuhan akan mencukupkan minuman kita, Tuhan akan mencukupkan pakaian kita juga. Oleh sebab itu jangan khawatir adik-adik, sebab ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu adik-adik, serahkanlah segala kekhawatiranmu seperti makanan, baju, tempat tinggal, pekerjaan, sekolahmu, ujianmu, masa depanmu, dan yang lain-lainnya kepada Tuhan. Maka Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin adik-adik. Oleh sebab itu hayo mulai hari ini jangan khawatir. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat
mampu, kaya, dan luar biasa sanggup mencukupkan apapun kebutuhan kita. Sebab itu mari kita perhatikan firman Tuhan yang katakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin adik-adik. Oke, yang jadi super ayat kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa adik-adik, ayat hafalan ini atau super ayat ini dihafal dan bagikan, serahkan kepada guru-guru sekolah minggunya. Terima kasih. Yuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami tidak khawatir, di mana Tuhan akan memelihara hidup kami, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami merasa bersyukur mempunyai Allah yang baik, mempunyai Allah yang luar biasa, yang selalu memperhatikan kami terus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berdoa, doa Bapa kami. Kita lipat tangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya tinggal dalam hidupmu, menyertaimu, memeliharamu, bahkan memberkati engkau sekalian, sejak pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan, terima kasih Yesusku. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat papa, mama, dan adik-adik semua untuk sukacita yang kita rasakan hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.